Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisyawati dari kelas 12 RPL 1. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya sehingga laporan praktik kerja lapangan di lokal Labkesmas Pangandaran berjalan dengan lancar. Tak lepas dari bantuan serta dukungan beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya Bapak Dr. O. Kosidin SPD MM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangandaran, Bapak Ardi Andika Eskom selaku Guru Pembimbing PKL SMK Negeri 1 Pangandaran, Bapak Elvika Nanda Agustian MPA, dan Ibu Atimas Atika SKM selaku pembimbing praktik kerja lapangan di lokal Labkesmas Pangandaran, seluruh karyawan lokal Labkesmas Pangandaran, orang tua, tim PKL, dan teman-teman saya yang ikut mendukung dalam kegiatan pelaksanaan praktik kerja lapangan hingga selesai. 8. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong instansi pemerintah untuk beralih ke sistem kerja digital. Di lokal Labkesmas Pangandaran, dokumen standar operasional prosedur masih dilakukan secara manual melalui arsip fisik dan file yang terpisah. Kondisi ini menimbulkan kendala dalam proses pencarian, pembaruan, dan penyimpanan dokumen sehingga efisiensi kerja menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah aplikasi Sistem Manajemen Dokumen SOP berbasis website sebagai solusi untuk mempermudah proses penyimpanan, pengarsipan, dan pencarian dokumen secara secure dan mudah diakses. Gambar ini menunjukkan bahwa arsip SOP lokal Labkesmas Pangandaran masih dilakukan secara manual di aplikasi Google Drive. Tujuannya adalah untuk merancang dan membangun aplikasi manajemen dokumen SOP berbasis web, mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan SOP secara terpusat dan aman, meningkatkan efisiensi administrasi SOP, mengimplementasikan ilmu sekolah ke dunia kerja, khususnya pengembangan aplikasi web. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung selama 3 bulan 17 hari, mulai dari 1 Juli 2025 hingga 17 Oktober 2025, dengan jam kerja dari pukul 8 sampai jam 6 sore pada setiap hari kerja. Tempat kegiatan pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu di lokal Labkesmas Pangandaran yang beralamat di Jalan Raya Pangandaran, Kilometer 3, Babakan, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Instansi lokal Labkesmas Pangandaran. Sejarah: pada tahun 1999 berdiri sebagai SLPL Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor untuk memantau penyakit berbasis vektor di Jawa Barat. Pada tahun 2000 berubah menjadi UPF PFRP di bawah bidang Litbang Kesehatan. Pada tahun 2003 menjadi Lokalitbang P2B2 Ciamis sesuai SK Menkes 1406/2003. Pada tahun 2017 transformasi menjadi Lokalitbangkes Pangandaran Permenkes 64/2017 dengan fokus penelitian arbovirosis. Pada tahun 2003 sampai 2024 menjadi Lokal Labkesmas Pangandaran berdasarkan Permenkes 25/2023 dan diperkuat SK 2024 berada di bawah Ditjen Kesehatan Masyarakat. Visinya yaitu mewujudkan nilai tangguh, menyediakan layanan laboratorium yang cepat dan akurat, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan prasarana, melaksanakan surveillance berbasis laboratorium, mempermudah jejaring dan kemitraan, meningkatkan tata kelola administrasi yang efektif dan efisien. Memiliki visi menjadi lembaga laboratorium kesehatan masyarakat yang unggul, profesional, dan terpercaya. Lokal Labkesmas Pangandaran memiliki struktur organisasi. Di atas ada kepala loka dan di bawahnya ada instalasi sampling, media, reagensia, dan sterilisasi. Instalasi patologi klinik dan biomolekuler, instalasi mikrobiologi dan biomolekuler, instalasi kesehatan lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit,
instalasi kesehatan dan keselamatan kerja, K3, pengelolaan limbah dan biorepository, instalasi sarana dan prasarana, kalibrasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, TTG. Kelompok kejabatan fungsional, IF kesehatan, IF non-kesehatan. Di bawah kepala loka ada kepala urusan administrasi umum, yaitu memiliki penyusunan rencana program dan anggaran, kepegawaian, organisasi, dan tata laksana kerumah tanggaan. Di bawah kepala loka ada tim kerja program layanan, tim kerja mutu penguatan SDM, dan kemitraan. Tim kerja surveillance, penyakit faktor risiko kesehatan, dan kejadian luar biasa, KLB. Pelaksanaan kegiatan PKL bertugas di bagian kepegawaian, merekap data kepegawaian dan data diklat. Fokus pada pembuatan aplikasi SOP berbasis website. Aplikasi digunakan untuk mendukung administrasi dokumen SOP di lokal Puskesmas Pangandaran. Kegiatan meliputi pengumpulan kebutuhan, perancangan UI, pembuatan database, pengembangan fitur, serta pengujian dan evaluasi aplikasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat aplikasi SOP yaitu laptop dan internet. SAMPIPI sebagai server lokal, dokumen SOP dan data kepegawaian sebagai bahan analisis, Visual Studio Code sebagai editor, database MySQL sebagai penyimpanan data, browser untuk menjalankan aplikasi. Tahapan kegiatan yaitu mengumpulkan data kebutuhan sistem, perancangan UI dan struktur database, pengembangan fitur utama SOP, upload manajemen, upload folder, pencarian, akses pengguna, pengujian fungsi aplikasi, dan evaluasi pengelolaan fitur sebelum digunakan. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya aplikasi SOP berbasis website. Aplikasi dapat menyimpan, mengelola, dan mencari SOP secara terpusat, mendapat pengalaman kerja nyata dalam pengembangan aplikasi. Kendala dan solusi: kurang memahami alur administrasi SOP. Solusinya adalah konsultasi pembimbing. Kesalahan teknis database dan fitur. Solusinya adalah debugging dan revisi kode. Aplikasi sistem manajemen dokumen SOP memiliki dua algoritma, yaitu algoritma admin dan algoritma pegawai. Di sini ada algoritma admin. Admin dapat login ke aplikasi menggunakan username dan password. Jika username dan password valid, maka masuk ke dashboard admin. Jika tidak, akan menyatakan pesan username dan password salah. Fitur yang dapat diakses oleh admin yaitu melihat SOP per unit kerja, juga bisa merekap SOP per unit kerja dengan cara ekspor ke Excel. Selanjutnya ada menu Create SOP. Di dalamnya bisa menambahkan SOP baru, mengedit SOP, menghapus SOP, dan mencari SOP sesuai dengan kata kunci yang dicari. Juga dapat diekspor ke Excel seluruh data SOP. Melihat statistik SOP per unit kerja dan jumlah SOP per unit kerja. Kelola pegawai atau user. Admin dapat menambah user baru, mengedit user, mencari user, dan melihat user. Terdapat menu logout untuk kembali ke halaman utama. Pada gambar di samping menunjukkan mockup CRUD mengelola SOP. Dan di bawahnya ada CRUD mengelola user. Selanjutnya adalah algoritma pegawai. Pegawai dapat melakukan login menggunakan username dan password jika pegawai sudah didaftarkan oleh admin sebelumnya. Jika username dan password valid, maka akan masuk ke dashboard pegawai, dan jika tidak, akan menampilkan pesan username dan password salah. Fitur yang dapat diakses oleh pegawai yaitu melihat dan mencari SOP, mendownload SOP. Juga ada menu logout untuk kembali ke halaman utama.
Flowchart admin di aplikasi Sistem Manajemen Dokumen SOP Labkesmas Pangandaran. Mulai menggunakan simbol terminator. Admin membuka browser dan mengakses URL aplikasi menggunakan simbol proses. Menampilkan halaman utama aplikasi menggunakan simbol input atau output. Menampilkan from login. Admin memasukkan username dan password. Apakah username dan password valid? Jika iya, menampilkan dashboard admin. Jika tidak, menampilkan pesan username dan password salah. Admin memasuki halaman dashboard admin, menampilkan menu SOP per unit kerja, kelola SOP, statistik per unit kerja, dan kelola pegawai. Apakah menekan tombol menu home? Jika iya, menampilkan teks pilih unit kerja di atas untuk menampilkan daftar SOP. Apakah menekan tombol unit kerja? Jika iya, menampilkan daftar SOP per unit kerja. Apakah menekan tombol pencarian SOP? Jika iya, maka menampilkan SOP yang dicari. Apakah menekan tombol export Excel? Jika iya, daftar SOP per unit kerja terdownload otomatis oleh sistem dan tersimpan di dokumen. Selanjutnya, flowchart menu SOP. Apakah menekan tombol menu SOP? Jika iya, menampilkan daftar SOP, CRUD, dan ekspor Excel. Apakah menekan tombol tambah SOP? Jika iya, menampilkan form tambah SOP. Masukkan unit kerja, nama SOP, nomor SOP, tanggal pembuatan, dan file SOP. Klik simpan, maka menampilkan pesan SOP berhasil ditambahkan. Apakah menekan tombol edit SOP? Jika iya, menampilkan form edit SOP. Edit data yang ingin diperbarui. Simpan perubahan. SOP berhasil diperbarui. Apakah menekan tombol hapus? Jika iya, SOP berhasil dihapus. Apakah menekan tombol cari SOP? Jika iya, maka menampilkan daftar SOP sesuai yang dicari. Apakah menekan tombol ekspor Excel? Jika iya, daftar SOP terdownload otomatis dan sistem akan menyimpan di dokumen. Selanjutnya, menu statistik. Apakah menekan tombol menu statistik? Jika iya, maka menampilkan statistik jumlah SOP per unit kerja. Selanjutnya, menu kelola pegawai. Apakah menekan tombol kelola pegawai? Jika iya, maka menampilkan daftar pegawai dan CRUD. Apakah menekan tombol pencarian pegawai? Jika iya, menampilkan daftar yang dicari. Apakah menekan tombol tambah pegawai? Jika iya, menampilkan form tambah user. Masukkan nama lengkap, username, dan password, dan role. Klik simpan, maka menampilkan pesan user baru berhasil ditambahkan. Apakah menekan tombol hapus pegawai? Jika iya, user berhasil dihapus. Apakah menekan tombol edit user? Jika iya, menampilkan form edit user. Edit data yang ingin diperbarui, klik simpan, maka menampilkan pesan user berhasil diperbarui. Selanjutnya adalah menu logout. Apakah menekan tombol logout? Jika iya, selesai dan kembali ke halaman utama. Dan jika tidak, maka akan menampilkan dashboard admin. Adalah flowchart pegawai. Mulai, pegawai membuka browser dan mengakses URL aplikasi, menampilkan halaman utama aplikasi, menampilkan form login. Pegawai memasukkan username dan password. Apakah username dan password valid? Jika iya, menampilkan dashboard pegawai. Jika tidak, menampilkan pesan username dan password salah. Kembali ke menampilkan dashboard pegawai, menampilkan home dan menu SOP. Apakah menekan tombol menu SOP? Jika iya, menampilkan semua daftar SOP. Apakah menekan tombol cari SOP? Jika iya, maka menampilkan daftar SOP sesuai yang dicari. Jika tidak, apakah menekan tombol lihat SOP? Jika iya, menampilkan data file SOP. Apakah menekan tombol download? Jika iya, file SOP terdownload secara otomatis dan tersimpan di dokumen. Jika tidak, apakah menekan tombol logout?
Jika iya, maka selesai dan kembali ke halaman utama. Jika tidak, maka kembali menampilkan dashboard pegawai. Selanjutnya adalah IRD. Di aplikasi sistem manajemen dokumen SOP, untuk IRD-nya menggunakan konsep one to many, yaitu satu ke banyak. Satu user bisa menginput banyak SOP, tapi satu SOP hanya memiliki satu user sebagai penginputnya. Bisa dilihat diagram. Terdapat dua entitas. Yang pertama entitas user dan yang kedua adalah entitas SOP. Dan relation shape-nya adalah menginput. Bisa dijelaskan bahwa satu user menginput banyak SOP dan banyak SOP diinput oleh satu user saja. Tes user yang menjadi atribut kuncinya adalah ID user dan atributnya nama lengkap, username, password, dan role sebagai atribut composite yang di dalamnya ada admin dan pegawai, dan atributnya ada created attribute. Untuk atribut composite yang bagian status itu adalah opsional di aplikasi sistem manajemen dokumen SOP. Selanjutnya di entity SOP yang menjadi atribut kuncinya yaitu ID SOP dan atributnya created at, file path, tanggal pembuatan, nama SOP, nomor SOP, unit kerja, dan ID user sebagai foreign key. Ini adalah skema tabel dalam aplikasi sistem manajemen dokumen SOP Labkesmas, bahwa tabel user dan tabel SOP saling berelasi. Tabel user berfungsi untuk menyimpan data semua pengguna aplikasi, baik admin maupun pegawai. Tabel user menyimpan seluruh data dokumen SOP yang diunggah ke sistem. Berikutnya adalah konsep login di aplikasi sistem manajemen dokumen SOP Labkesmas Pangandaran. Dari potongan shortcut login, yaitu fungsinya mengecek apakah pengguna sudah login, mengecek apakah role pengguna adalah admin, jika tidak sesuai, akses dihentikan. Ini adalah tampilan CRUD SOP di dashboard admin. Di menu SOP, terdapat daftar SOP dan bisa menjumlah SOP, mencari SOP, dan juga menambahkan SOP baru. Bisa mengedit SOP jika admin ingin mengedit SOP. Lalu ini adalah CRUD kelola pegawai di dashboard admin. Di menu kelola pegawai, bahwa admin dapat menambah user baru, mengedit user, dan menghapus user. Selanjutnya, ini adalah tampilan daftar SOP di dashboard pegawai. Di menu SOP, pegawai hanya bisa melihat SOP, mencari SOP, dan mendownload SOP ketika sudah dilihat oleh pegawai. Jadi kesimpulannya adalah sistem SOP manual menimbulkan banyak kendala. Kendalanya yaitu kehilangan dokumen, proses lama, akses terbatas. Jadi solusinya adalah pembuatan SOP berbasis website yang telah dibuat oleh saya, yaitu sistem manajemen dokumen SOP Labkesmas Pangandaran. Manfaatnya yaitu lebih cepat, aman, dan terstruktur. Sarannya, agar sistem berjalan optimal, diperlukan pengujian dan penyempurnaan sesuai kebutuhan instansi. Admin dan staf juga perlu mendapatkan pelatihan agar mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik. Selain itu, pemeliharaan dan pengembangan berkala harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kinerja sistem. Sosialisasi kepada pegawai penting agar mereka memahami alur kerja dan dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Sekian dari presentasi yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.